Halo guys, jadi pada video kali ini saya akan memberikan review pemakaian dan sharing pengalaman raket dari brand Hard yang serinya Axstone Pro ya. Ini adalah raket keluaran terbaru dari Hard dan menjadi andalan Hard saat ini ya. Ada dua warna yang dikeluarkan oleh Axstone Pro ini ya, silver biru dan silver merah ya. Secara umum ini adalah raket, kalau kita lihat dari speknya, ini adalah raket tipe power ya. Beratnya 4U, cuma di spek pabrikannya 4U itu rata-ratanya di 85 gram guys ya. Kemudian ini max tensionnya bisa sampai 35 lbs dan ini balance-nya termasuk head heavy, cuma BP-nya dia nggak mencantumkan angkanya di berapa. Kemudian ini shaft-nya stiff ya, jadi termasuk spek yang tidak biasa juga di secara umum di pasaran ya guys ya. Raket ini menarik karena secara harga juga dia nggak terlalu mahal juga guys ya, kisaran 400 ribuan dan sudah dibekali dengan teknologi fitur yang lumayan. Contohnya di sini ada Ultra High Foam System, jadi semacam redaman getaran seperti itu. Kemudian materialnya udah menggunakan Ultra Japan High Modulus Graphite, tentunya ini menarik banget. Dan juga ada yang namanya Ultra PF Shaft ya, dan ada beberapa yang lain. Nanti kita akan coba sampaikan ya. Kita akan sampaikan secara lengkap detail kupas tuntas untuk raket ini seperti apa dari feel, karakter, detail performanya, termasuk nanti plus minusnya jika ada. Nanti kita akan sampaikan juga ya, termasuk nanti ada cuplikan ketika saya menggunakan raket ini. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, kita tonton dulu aja cuplikan ketika saya menggunakan raket ini ya. Oke, check this out. Nah, itu tadi cuplikan ketika saya menggunakan raket ini ya. Secara umum raket ini yang saya rasakan itu enak untuk bermain power ya, karena dia head heavy, berat kepala, generate powernya itu dia gede guys ya. Jadi kalau kalian yang suka bermain power, raket ini pas buat kalian ya. Dan yang saya suka dari raket ini ya, meskipun memang ini adalah raket yang secara dominan enak untuk bermain power, tapi buat kontrol-kontrol ini juga menurut saya enak ya. Saya yang tipikal pemain all-rounder masih nyaman menggunakan raket ini ya, meskipun tidak 100% nyaman ya, karena kalau all-rounder itu ya ada spek tertentu guys ya. Nah, sekarang kita akan lihat untuk karakter dari raket ini bagaimana guys ya. Harga 400 ribuan dengan pilihan warna 2 silver merah dan silver biru, jadi kalian bisa pilih sesuai dengan selera kalian. Dan ini speknya beratnya 4U, cuma 4U-nya tuh di rata-rata 85 gram kalau sesuai dengan informasi di spek manufakturnya. Max tension 35 lbs, tapi saya sarankan jangan terlalu tinggi-tinggi ya guys ya. Kemudian balance-nya head heavy ya, berat kepala. Dan untuk BP-nya kemarin saya ukur kalau yang ini 302 guys, kalau yang ini 315, jadi head heavy banget ya. Kalau beratnya ini 84,4, kalau yang merah ini kemarin 86 guys ya. Jadi kalau saya pribadi lebih nyaman yang silver biru ini ya. Beratnya 84, BP-nya 302. Jadi untuk bermain power enak, buat bermain kontrol juga enak ya. Karena swingnya nggak terlalu berat guys ya. Nah, untuk shaftnya stiff. Cuma kalau yang saya rasakan ini nggak begitu stiff guys ya. Jadi malah ini terasa medium di brand lain ya, atau medium stiff ya. Jadi tenang aja buat kalian yang pemula ya, yang suka bermain power ya, kalian bisa mencoba raket ini guys ya. Masih bisa dikatakan aman lah ya untuk stiffnya, nggak terlalu membebani tangan guys ya. Oke,
Raket ini harga 400 ribuan udah dibekali dengan material yang oke ya, Ultra Japan High Modulus Graphite juga dengan fitur yang ditawarkan. Ada Ultra High Foam System semacam, redaman getaran. Jadi kemarin waktu saya pakai, memang waktu awal-awal saya pakai, waktu sinaran pertama itu masih kayak keras gitu guys ya senarnya. Senarnya kan saya menggunakan senar dari Hard juga ya, Pro 66. Jadi kayak kurang gimana gitu, tapi setelah beberapa kali, ini raketnya udah oke guys. Jadi, saya nggak begitu merasakan getaran di, raketnya ini guys ya. Oke, kemudian ada juga yang namanya Ultra PF Shaft. Selain itu ada juga yang namanya Aeroline dan juga square square frame guys. Jadi ini bentuk frame shape dari raket ini itu dia ada kotak-kotaknya gitu guys ya. Jadi bagian bawah sini dia kotak ya guys ya, kemudian dia aerobox gitu, kemudian dia kotak lagi ya. Jadi raket yang memiliki frame yang ada kotaknya itu untuk bermain power itu memiliki stabilitas yang bagus. Jadi bisa memberikan feel solid yang lebih baik jika dibandingkan dengan yang lebih lancip. Nah, seperti itu ya. Nah, aeroline di sini itu berupa cekuan luar frame yang ini memang tidak biasa banget. Biasanya kan dia gini ya guys ya. Nah, di atas bagian sini yang seperti yang saya tunjukkan ini, itu kan ada cekuannya ya. Nah, kalau yang ini itu di bagian atas ini, guys. Nah, jadi mulai dari sini sampai sini, setelah itu ini, dia nggak ada cekuannya, kemudian cekuannya lagi atau cekungannya itu dia di bagian sini, guys, sampai ke grommet ya. Jadi memang tidak biasa banget ya. Ini jumlah grommet 76, kemudian ada grommet juga. Kemudian ini kalau yang saya rasa-rasa ya setelah tersetting seperti ini ya, BP-nya total, dia nggak berubah guys ya dari awal jadi 302, beratnya yang nambah, menjadi, 90 ya. Jadi, 90 itu masih bisa dikatakan enak ya guys ya, power-nya enak, swing-nya juga dapat, makanya kemarin waktu saya pakai buat kontrol-kontrol itu dia juga enak guys ya. Untuk stiffness-nya tenang aja ya, ini nggak terasa stiff guys ya, meskipun di sini tertera stiff, tapi tenang aja ini aman. Swing manuvernya ini juga bisa dikatakan enak ya. Ini kalau berat, beratnya 84, kemudian BP-nya 302 ya. Tapi kalau kalian dapatnya yang lebih berat lagi kayak 86 seperti ini, ya ini akan terasa lebih swing-nya agak berat guys ya, seperti itu. Nah, untuk handling-nya, ini kalau, hard ini dia G5, cuma G5-nya ini menurut saya memang, agak besar ya, guys, ya. Kalau kalian terbiasa dengan grip-grip, kecil atau G6, ini pasti akan terasa besar. Jadi kalian mesti pilih overgrip yang tipis atau kalian bisa, lepas grip bawaannya, kemudian dikasih cushion wrap ya. Oke, kemudian untuk adaptasinya kalau kalian yang memang dasarnya itu memang suka bermain power, pasti nggak akan masalah ya. Tapi kalau kalian yang belum tahu kalian gaya mainnya gimana, pasti akan merasa, berat guys ya kan dan butuh, adaptasi tentunya ya. Oke, untuk gaya main jelas ini raket yang ditujukan buat kalian suka bermain power, yang suka smash-smash. Pokoknya mengandalkan atau dominan bermain power. Secara permainan dominan di belakang. Nah, ini cocok untuk permainan yang seperti itu ya. Untuk cat dan desainnya ini oke, udah kekinian, kemudian ini, finishing matte atau doff ya. Untuk kualitas catnya, kemarin sempat, nge-chip di lantai, ini masih aman, nggak ada yang lecet, kemudian kena caulk juga pernah, tapi ini masih aman, nggak ada yang lecet ya. Oke, kemudian untuk, tensionnya 35 lbs, tapi saran saya jangan terlalu, tinggi-tinggi kalian nariknya ya, karena apa ya, guys, ya, ya yang penting masih dalam batas aman ya, guys, ya, seperti 29, 30, tapi kalau terlalu itu, kalau lebih dari itu saya nggak tahu bagaimana ya. Kemudian untuk soliditasnya oke, meskipun nggak solid-solid banget ya, karena, harga 400 ribuan ya, kalau yang saya rasakan solid tapi nggak begitu solid-solid amat ya. Kalau stabilitasnya oke ya. Kemudian apalagi, guys, ya. Oke, sekarang kita ke detail performanya aja ya. Untuk power ya, saya kasih nilai, sebenarnya ini agak kurang di senarnya guys ya. Jadi kemarin untuk bermain power nih saya masih agak kurang greget ya. Mungkin karena faktor senarnya ya, ini senarnya juga kemarin waktu yang terpasang di sini ya, ketika mukul-mukul itu gampang banget geser guys ya. Nah seperti ini gampang banget geser. Jadi setiap kali mukul, saya harus memperbaiki posisi senarnya guys ya. Kalau misalkan kasih lebih bagus lagi pasti akan lebih enak ya. Ya sementara saya kasih nilai 9 ya. Kemudian untuk lob, oke nggak ada masalah, saya kasih nilai 9 juga. Untuk drive ya, meskipun tadi saya bilang swing enak, tapi ini karena dia raket tipe power tentu dia lemah di situ ya, agak kurang di situ ya, saya kasih nilai 8. Untuk defend,
Ini untungnya masih enak, stiffness-nya masih aman, nggak terlalu kaku, jadi masih enak guys ya, saya kasih nilai 8,5. Untuk drop shot oke, saya kasih nilai 9, untuk netting saya kasih nilai 8,5, control placing saya kasih nilai 9 juga guys ya. Jadi seperti itu. Dan kesimpulannya raket ini akan lebih maksimal jika dipakai oleh kalian yang memang punya tangan yang sudah kuat, yang punya power bagus, yang suka bermain power, yang suka smash-smash, yang secara permainan itu dalam permainan double dominan di belakang. Kalau buat permainan single ini juga bisa guys ya. Oke, saya rasa cukup sekian saya nge-review raket ini, Hard Axstone Pro, seri raket terbaru dari Hard ya, harga 400 ribuan dan speknya memang tidak biasa. Jadi, ini bisa menjadi alternatif buat kalian yang suka bermain power di harga segitu memang, pilihannya nggak banyak ya guys ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Salam sehat, salam olahraga.